Adik-adik sekalian, para pemain Perse yang saya banggakan. Saya Yosef Naisoi, mantan wakil gubernur dan mantan pemain Perse tahun 1967, 1968 sampai 1969. Saya berterima kasih kepada Perse karena Perse Ende, karena saya main bola dan masuk ke kesebelasan Perse, maka saya bisa menjadi wakil gubernur dan juga menjadi anggota DPR 2 periode di DPR RI. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, semangat, Perse harus menang. Adik-adik sekalian pasti bisa. Dan Perse luar biasa. Saya bangga dengan kalian. Berjuang terus, pantang mundur. Masuk putaran berikutnya. Terima kasih. Salam Perse Ende. Rore. Selamat datang di podcast Orang Kita. Perhelatan Liga Nasional 3, Liga 3 Nasional tengah berlangsung di Kota Bandung. Kabar gembira bagi publik Flu Bamora. NTT mengirimkan 2 kontingen, PSN Ngada dan Perse Ende. Sudah sejak 10 hari terakhir, kedua jagoan bola Flu Bamora ini bertanding di Stadion Siliwangi, Bandung. Mereka membawa waka nama Flu Bamora, nama Ende untuk Perse Ende, dan nama Ngada untuk PSN Ngada. Kami podcast Orang Kita selalu memantau pertandingan-pertandingan yang berlangsung. Bahkan sejumlah pertandingan disiarkan oleh podcast Orang Kita, beberapa di TikTok dan di Facebook. Tanda kecintaan kami terhadap setiap acara anak muda, setiap aktivitas anak muda yang memang disukai oleh publik Flu Bamora, yakni pertandingan sepak bola. Kita bersyukur sore hari ini kami di studio podcast Orang Kita di Jakarta, di kawasan Monas, telah hadir 2 orang narasumber dari kontingen atau dari official manajemen Perse Ende. Sang manajer Eja Yanuswaro. Selamat siang, Eja. Selamat siang, Eja. Dan kalau pemirsa podcast Orang Kita tahu bahwa Eja Yanus sudah pernah hadir di ruang podcast Orang Kita beberapa episode yang lalu ketika kami hadirkan beliau dalam kapasitas sebagai anggota DPRD terpilih dari Dapil ND2 untuk Partai Nasdem. Dan sebelahnya ada Carlos. Carlos ini juga pernah hadir di podcast Orang Kita untuk konteks DPRD terpilih dan juga dari Dapil ND2. Dan kali ini Carlos hadir sebagai asisten manajer mendampingi Eja Yanuswaro. Dan di belakang layar ini juga hadir adik Nando Watu, juga asisten manajer, juga asisten pelatih. Kita akan berbincang tentang Perse Ende dalam upaya-upayanya lolos ke 32 besar misalnya. Kita tahu hari ini bahwa Liga 3 Nasional diikuti oleh 80 kontingen dari seluruh provinsi di tanah air. Jadi masing-masing provinsi mengirimkan 2 kontingen terbaiknya. Dan untuk NTT mengirimkan PSN Ngada dengan Perse Ende. Kita bincang sejenak. Eja Yanus, poin sekarang 5. 2 dari pertandingan draw masing-masing ya. Kemudian 3 dari pertandingan terakhir kemarin yang mainnya luar biasa dengan skor 5-2. Bagaimana situasi anak-anak kita, adik-adik kita? Jadi baik. Kami dari manajemen Perse Ende sangat berterima kasih dengan masyarakat Kabupaten Ende atas dukungan, atas motivasinya untuk tim Perse sejauh ini sampai Perse bisa pada tahapan sekarang ini. Jadi tim Perse sekarang sudah bertanding 3 kali. Jadi sekarang tim Perse sudah poinnya 5. Pertandingan pertama itu dengan Palau Putra dari Maluku. Terus itu skornya itu draw 3-3.
pertandingan kedua dengan PS Palembang. PS Palembang skornya 0-0. Dan pertandingan yang ketiga kemarin melawan Harnas Group dari Lampung, skornya itu dimenangkan oleh Persenda dengan skor 5-2. Jadi ritme pertandingan Persenda sekarang sejauh ini sungguh luar biasa. Maka kami dari manajemen Perse, kami minta dukungan dan doa publik Flow Bamora, publik NTT supaya tim kebanggaan kita ini bisa lolos ke babak-babak berikutnya. Itu aja. Kami menyaksikan ya, meskipun dari jauh ya, dari YouTube PSSI, terlihat bahwa anak-anak ini makin improve ya penampilan mereka. Mungkin kalau di penampilan pertama, kedua masih grogi, lapangannya, di mana lapangan sangat bagus kan, pakai rumput sintetis yang benar-benar mulus. Sedangkan kita tahu sendiri lapangan kita di NTT begitu biasa saja. Ada kendala tidak, Eja, dalam selama beberapa hari di Bandung nih? Begini, untuk permainan tim Perse awalnya itu memang karena situasi ya. Karena di Ende mungkin kebiasaan mereka dengan lapangan rumput yang biasa yang sering kita main di Ende. Hanya karena setelah sekarang yang mereka main ini pakai rumput sintetis. Jadi ada penyesuaian. Betul. Jadi pertandingan pertama mungkin mereka mengenal dulu. Setelah pertandingan berikut mereka sudah mulai ritmenya sudah mulai agak sedikit bagus. Ya. Ini sudah dari 3 pertandingan sudah menghasilkan 8 gol. Skor teratas dari Persenda siapa dari 8 gol itu? 8 gol itu Zainal yang tertinggi ya? Tertinggi. Jadi keduanya itu siapa? Fadil ya? Fandi. Fandi, terus Atep gitu. Kami dengar bahkan Eja ini si Zainal ini sudah mulai dilirik-lirik nih oleh kontingen lain atau pelatih lain yang biasa bermain di Liga 2. Benar tidak, Eja? Kabar baik nih kalau terjadi demikian. Itu yang kita harapkan. Karena begini, tujuan kita putra-putri kita yang terbaik dari NTT walaupun dengan segala problem yang ada, kita tetap bawa mereka ke level nasional. Itu tujuan satu pertama, supaya mengenalkan anak-anak kita, supaya bisa bermain di Liga 3 nasional ini, supaya orang tim-tim lain yang notabene mereka itu tim-tim besar bisa mengambil tim-tim kita, supaya bisa bermain di level-level yang lebih tinggi lagi. Seperti ini pertama kali ya, Carlos ya, untuk Persenda main di Liga 3, atau seperti apa? Sebetulnya sudah 2 kali. Yang pertama itu waktu Liga 3 Nasional di Kudus. Ya, itu pertama kali Perse masuk di dalam ajang Liga 3 Nasional. Dan kali ini yang kedua di Siliwangi, Bandung. Prospeknya bagaimana nih Carlos lihat? Tentu saya dan juga tim manajemen pasti berbangga karena melihat perkembangan anak-anak, para pemain dari tiba di Bandung sampai pada hari ini itu punya peningkatan ya. Sehingga kita juga terus memotivasi, terus memberi semangat supaya apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Tentu kami juga sering memotivasi Om di dalam kebersamaan kami selama di Bandung dan juga masa-masa waktu masih di ND ya, itu sering kita motivasi bahwa mimpilah setinggi mungkin. Ya, jangan bermimpi kita hanya sebatas di regional NTT saja. Tapi jadi pemain bola harus punya mimpi bila perlu main jadi pemain timnas. Supaya kalau dia jatuh pun ya masih di Liga 2, di Liga 3 itu adalah starting mimpi yang bagus. Karena memang seperti yang Pak Manajer tadi jelaskan bahwa lirikan-lirikan itu akan pasti ada. Apabila kita performanya bagus, cara mainnya
simple tapi matang, ya, itu pasti punya nilai lebih. Dan itu yang kita harapkan supaya anak-anak kita, khususnya anak NTT, bisa dilihat di dunia yang lebih luas soal bola kaki. Ya. Gitu. Ini pertandingan terakhir besok hari Selasa ya, Ya. tanggal 7 Mei ini, dan akan penentu apakah Perse Ende bisa lolos di 32 besar atau terhenti di sesi 1. Iya. Kira-kira peluangnya seperti apa, Carlos? Baik. Terkait dengan peluang kita bisa lolos ke tahap berikut, tentu para pemain dengan motivasi yang sama, kita harus meraup kemenangan. Kemenangan itu adalah prioritas. Ya, tergantung nanti soal Dewi Fortuna berpihak ke siapa-siapa, ya kita tetap memperjuangkan untuk bisa menang. Ya, itulah tentu kami dari manajemen juga kerjaan kami, selain kami bargaining, selain kami ini juga kami punya kapasitas penting untuk memotivasi anak-anak. Ya. Biar mereka terus berjuang, membawa nama Nusa Tenggara Timur umumnya, dan juga untuk Perse Ende. Juga kepada teman-teman PSN Ngada, kita masih satu darah istilahnya dari NTT, kami juga punya harapan besar untuk kita bisa sama-sama terus meningkat di Liga 3 ini. Ya, kembali ke Eja Janus. Ini kan tidak berbiaya, tidak ringan lah untuk mendatangkan adik-adik kita ini, kontingen total 30-an sampai ke Bandung bertanding, nginap, makan dan lain-lain. Datang dari ND dan lain-lain. Seberapa besar dukungan para supporter, para donatur, mulai dari ND, kemudian dalam perjalanan sampai ke Bandung, bisa diceritakan aja. Karena kami pikir sebagai orang yang melihat dari jauh pun tidak mungkin kalau tanpa uluran tangan dari publik. Iya. Gimana aja? Jadi untuk pendanaan dari kita manajemen Perse, untuk sementara donatur yang kita masih mengharapkan dari donatur. Jadi donatur itu ada beberapa yang sudah memberikan kontribusinya. Itu pertama, kita jauh berterima kasih dengan PLT Askap Ende, Pak Yadin. terus Pak Yadin, terus keduanya itu Angelo Wakekako, Anggota DPD, terus Bang Ayo Ahmad Johan, anggota DPR RI, DPR RI, fraksi PAN, terus Bapak Ansi Lema, Kak Ansi Lema, anggota DPR dari anggota PDIP, DPD PDIP, Abang Hugo Pereira, dia anggota DPR dari partai PDIP juga. dengan keluarga-keluarga besar dari Bandung, keluarga Flowamora. Untuk sementara itu, tapi kontribusi dari Pemda masih sedang dalam proses. Terus dengan Bank NTT. Oh, Bang NTT lumayan Bank ya, NTT, kami ya. dengar ada beritanya. Ya, dan Bank NTT. Jadi kita masih menunggu kontribusi dari Pemda ND. Sekarang Sebagai ayah kandung ya. ya ini lagi proses. Lagi sekarang, proses. ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa tereksekusi nanti. Ya, senang sih mendengarnya, artinya betapa meskipun ya kita dari kampung kecil di ND datang ke kota besar Bandung dengan segala keterbatasan kita ya, kita tahu bahwa kita ini anak daerah yang sedang bermimpi, kata Carlos tadi. Bermimpilah setinggi mungkin, ada kalaupun kita jatuh di antara bintang-bintang, kata para penyair dan lain-lain. Kami lihat dalam perjalanan menuju dari ND sehingga di Jakarta disambut oleh anak konde, anak-anak kota ND, dijamu dengan sederhana. Artinya betapa kecintaan orang-orang ND dalam perjalanan sampai di Bandung oleh masyarakat Flowamora di Bandung. Ini wujud apa nih? Janus bisa lihat dukungan ini seperti apa nih? Kita sangat berterima kasih, Eja, karena orang ND yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, mereka merasa memiliki. Mereka merasa memiliki Perse ini adalah miliknya orang ND. Maka mereka punya
semangat yang sama. Bagaimana supaya Perse ini bisa bersaing, bisa mendapat posisi yang lebih tinggi lagi. Karena selama ini kita pemain atau klub dari Timur ini kan susah untuk bisa menempatkan posisi di Liga 3 ini. Maka kami juga berterima kasih dengan semua keluarga yang ada di sini yang punya kontribusi untuk Perse. Itu saja. Oke. Nanti dua bisa menjawab sekaligus, Carlos sama Jayanus. Ini kan dua-duanya politisi nih. Iya. Apa sebenarnya ini? Orang politik mau sedikit capek dengan urusan bola ini. Apakah demi meraup suara di 2029 lagi kah? Ataukah memang kecintaan terhadap bola, kecintaan terhadap anak-anak muda kita yang beraktivitas, salah satunya berkreasi lewat sepak bola? Carlos gimana? Oke. Sebagai orang muda dan juga sebagai bisa dibilang sudah politisi. Ya, politisi udah. Itu spirit awal saya ketika ikut di dalam manajemen Perse sebetulnya lahir daripada spirit Jaga Wakanua tadi. Jaga Wakanua. Ya. Betul. Karena anak muda yang punya kans lumayan besar. Kami mungkin rata-rata yang ada di manajemen ini orang-orang muda, orang-orang politik juga. Betul. Ya, bagaimana kami memperdayakan jiwa mudanya kami, bagaimana kami memperdayakan bargaining politiknya kami untuk bisa mengawal spirit ini. Ya. Sehingga untuk Perse bisa sampai ke sini ya saya secara pribadi juga dengan teman-teman manajemen sering diskusi bahwa ya kita harus kawal betul ini, jaga Wakanua ini. Jadi Mungkin artinya spiritnya. kapitalisasi politik, daya dukungan politik untuk kemudian mendorong semangat anak muda Jaga Wakanua, tapi berkontribusi terhadap prestasi. Ya. Eja, Itu apakah hanya untuk meraup suara di 2029? Kalau kita ini tidak punya kepentingan apa-apa. Oke. Kalau kita punya kepentingan itu Eja, itu kemarin sebelum Kontestasi. kan? Iya. Tapi sekarang ini kita cuman bagaimana seperti yang disampaikan Aji Carlos tadi, Jaga Wakanua. Jadi kami punya kepentingan supaya Ende bisa bermain di level-level lebih di atas lagi. Jadi soal politik, kepentingan politik apa sih? Kalau kami berempat kami manajemen ini, kami sudah dalam posisi nyaman. Iya. Iya. Toh sudah terpilih. Sudah terpilih. Jadi kami cuma berpikir bahwa mari kita bersama-sama berjuang dan bisa memenangkan. Kalau Perse bisa masuk di level yang lebih tinggi kan luar biasa. Jadi itu. Jadi kita belum bisa memberikan sesuatu untuk Kabupaten Ende, tapi dengan hal ini luar biasa, bisa menyenangkan masyarakat Kabupaten Ende dengan bermain olahraga dan segala macam. Itu membuat itu satu hal yang luar biasa untuk menyenangkan hati. Betul aja, menyenangkan orang. hati. Dan benar 3 pertandingan yang sudah berlangsung ini aja, cukup banyak yang nonton bareng, nobar. Baik di Jakarta ini kami juga nobar di rumah, kemudian kami lihat beberapa yang posting di media sosial ya, mereka nobar di Ende, bahkan kami dengar juga ada yang nobar di kantor bupati. Ini kabar baik ya, Eja. Bagaimana ini melihat fenomena orang mencintai Ende sampai menggelar nonton bareng, bahkan di kantor pemerintah. Tanda kecintaan yang luar biasa kah terhadap Jaga Wakanuanya anak-anak Laskar Kelimutu ini, Eja? Mungkin orang Ende memang persepak bolaan Flores. Kalau kita orang Ende sangat bergensi. Ende ini kalau soal bola kaki itu luar biasa. Jadi di masa zamannya Pak Marcel Patu, dia membuat suatu situasi Ende ini bisa melakukan pertandingan di mana-mana, terus Stadion Marelonga dia bangun. Itu membuat motivasi orang-orang muda ini supaya bisa bangkit. Jadi dampak langsungnya ini sekarang ini yang kita sampai para pemain ini Perse bisa berlaga di Liga 3 Nasional, itu dampak langsungnya. Dampak langsung. Ya, itu aja. Jadi kita lihat kalau dalam konteks Ende dan bola ya, dalam beberapa tahun terakhir memang
Luar biasa. Jadi satu jalan, jadi kayak industri di mana lapangan bolanya disiapkan. Bahkan ada orang-orang yang menekuni bidang untuk YouTube-nya, untuk sisi apa istilahnya, untuk penayangan live streamingnya. Iya. Ini yang menarik ya, Carlos, kalau kita lihat ya, yang tidak ada di kota-kota lain. Bahkan ketika para live streamer dari kota Ende yang dipakai oleh pertandingan-pertandingan di luar kota. Gimana ya, Carlos? Kayak ada satu hubungan sebab akibat lah antara live streaming yang begitu bagus, kemudian lapangan sepak bola Madalonga yang dipoles di zaman almarhum Bapak Carlos, kemudian situasi kini yang kemudian kata Eja ada hasilnya, naik kelas menuju Liga 3. Carlos. Ya. Baik, terkait dengan media yang mempromosikan tentang bola di Ende. Tentu itu juga daripada namanya kita bicara bola tentu punya gengsi. Ya. Apalagi Perse Ende besar dari dulu. Betul. Bukan baru-baru Perse Ende ini besar. Jadi bagaimana orang-orang yang punya perhatian khusus terhadap bola kaki, terhadap eksistensi Kabupaten Ende di dalam bidang bola kaki mengupayakan itu. Termaksud dari sisi live streaming, bagaimana dulu almarhum Bapak Marcel memperjuangkan benar. Saya tahu persis dasar spirit Bapak membangun itu ya benar-benar untuk meningkatkan kemampuan anak-anak Ende di dalam bola kaki dengan dirangkum dalam spirit Jaga Wakanua ini tadi. Makanya waktu dulu Ende menjalankan pertandingan malam hari pada saat ETMC di Ende pertama kali di NTT, itu memang spirit Jaga Wakanuanya kuat. Sehingga untuk bola kaki ya memang bicara Nusa Tenggara Timur, Ende juga salah satu. Bukan hanya PSN Ngada ya? Ya, termasuk PSN Ngada pun juga punya standar bola kaki yang juga luar biasa. Sehingga itulah, semua akan disorot bagaimana bola kaki di Ende. Siap. Gitu. Eja Janus, Carlos, ini pertanyaan mungkin bagian-bagian akhir kita. Ini kan anggota DPRD terpilih, Eja Janus dari Partai Nasdem, Aji Carlos dari Partai Golkar, yang sama-sama nanti dilantik lah ya, bulan Oktober 2024 menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende. Masih dengan Pak Nando juga, Pak Nando. Oh, dengan Pak Nando Watu juga asisten manajer. Beliau dari Partai PDIP. Dari Dapil. Nando Watu kita tahu dia cukup terkenal lah. Dia seorang kepala desa yang masuk di mana-mana kontestasi. Ya, desa wisata masuk, desa anti KKN masuk, desa Melek Huru masuk semua lah kalau soal ngomong itu. Oke. Kalian nanti kan duduk ya di DPRD. Rekan atau sparring partner kalian adalah para eksekutif yang mulai dari bupati, wakil bupati, sekda, dan para OPD untuk kemudian meyakinkan para eksekutif ini tergerak hatinya dan berbelas kasih terhadap Perse Ende. Nanti kira-kira apa nih visi misinya atau apapun gaya yang dimainkan oleh Eja di Partai Nasdem, Aji Carlos di Partai Golkar untuk kemudian merayulah, sediakan sedikit alokasi anggaran untuk Perse Ende, bagaimana menaikkan kelasnya. Jaga Wakanua ini bukan hanya semata-mata omong doang, tapi harus ada upayanya. Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah bersama DPRD kan adalah penganggaran, pengalokasian anggaran. Kira-kira aja nanti kalau sudah duduk di Oktober. Pada prinsipnya itu mindset berpikir kita orang Ende awalnya itu harus berpikir bahwa Perse itu adalah miliknya orang Ende. Oke. Nah, kalau kita sudah berpikir begitu berarti antara birokrasi eksekutif dengan legislatif itu akan berjalan beriringan. Nah, karena pertama itu rasa memiliki dulu. Karena Perse ini adalah klubnya orang Ende, Kabupaten Ende, yang sekarang notabene contoh sekarang yang bisa berlaga di level nasional, yang mewakili Ende dan mewakili Nusa Tenggara Timur, itu luar biasa. Maka Pemda kita, Pemda Ende harus punya hati, harus punya niat yang sama supaya di bidang olahraga khususnya di persepak bolaan ini bisa berkembang. Jadi itu aja. Gimana Carlos? Kira-kira apa nanti upaya-upaya sebagai anggota DPRD nanti? Baik. Mungkin dari saya
terkait dengan itu Om, tentu kita jangan mengklasifikasikan bola kaki ini sebagai hal apa. Ini betul-betul pure murni suatu cabang olahraga. Yang bisa disupport oleh baik orang politik, baik pengusaha, baik petani, nelayan, semua elemen masyarakat bisa memberikan perhatian kepada bola kaki. Jangan kita mengklasifikasikan bola kaki ini begini begitu. Apalagi karena kami yang masuk di dalam sini mungkin orang politik sudah menganggap bahwa wah ini bola kaki ini sudah ada politiknya. Tidak. Ya. Itu kita perlu pertegas supaya memang spirit ini juga ketika kami sebagai manajemen ketika kelak nanti duduk di kursi legislatif, ya kita harus bargaining dengan eksekutif bagaimana kita memperjuangkan supaya ayo anak-anak kita ini banyak nih yang punya potensi. Anak-anak ini banyak yang punya bakat. Mari kita kerja sama-sama hanya untuk sebuah cabang olahraga, nama kita bisa tinggi. Ya, itu kita perlu punya bargaining tersendiri dengan eksekutif memperjuangkan anak-anak muda di dalam bidang bola kaki ini. Iya. Gitu. Dan eksekutif itu salah satu penentunya adalah bupati dan wakil bupati yang sedang berkontestasi nih. Ini upaya sekarang pendaftaran para bakal calon ya. Saya tahu pasti dua partai ini punya jagoan masing-masing ya. Tapi nanti itu kita ngomong di tempat yang lain. Dalam konteks hari ini kita bawa Persija ini keren loh. Maksudnya kalau di YouTube itu dia benar-benar disukai oleh setidaknya orang Ende Lio lah. Baik ada di Kabupaten Ende maupun ada di diaspora. Jabodetabek, Kalimantan, Surabaya, Batam, bahkan luar negeri orang-orang Ende Lio yang sehingga kemudian komentar-komentar menyemangati Laskar Kelimutu ini bagus sekali. Bahkan ada lagu-lagu yang diciptakan oleh mereka sendiri untuk menaikkan semangat spirit tadi. Laskar Anafua, contoh-contoh ya. Meskipun itu awalnya untuk kontingen kecamatan ya, tapi kemudian dinaikin kelasnya menjadi hal seperti itu kayak semacam industri yang kalau kita lihat di Eropa benar-benar dimainkan dengan bagus sih. Ini saya tuh kayak masih membayangkan sebuah apa ya, industri yang berjalan berimbangan, beriringan dengan teman-teman. Proses di manajemen kira-kira apa nih? Selain tentu saja berkolaborasi dengan pelatih, coach, dengan anak-anak yang bermain, apa kira-kira di kalangan manajemen? Eja, untuk kemudian menaikin misalnya bikin proposal kah ke para donatur, atau ada lagi yang lain misalnya bikin baju yang bisa dibeli tapi bukan harga baju tapi juga termasuk donasi. Adakah langkah-langkah itu supaya bisa nambah-nambah pundi buat beli air putihnya adik-adik kita yang bermain? Gimana aja? Kalau untuk sekarang para pemain ini pasti punya kemauan yang sama, mereka punya mimpi yang sama untuk ketika mereka bermain pasti dapat imbal baliknya itu adalah kita memberikan suatu imbalan. Tapi saya rasa kelas permainan kita orang Ende ini mereka tidak pernah berpikir bahwa ketika mereka main mereka mengharapkan sesuatu dari kita. Karena mereka murni bermain ini hanya supaya mereka bisa bermain di level-level yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk mereka mau berpikir bahwa harus ada imbalan sesuatu dari manajemen, mungkin saya rasa belum. Belum ya? Ya paling tidak kita dari manajemen pasti punya hati lah untuk supaya ketika habis bermain kita akan memberikan sedikit uang transportasi untuk mereka. Itu kelebihannya kita pemain-pemain dari daerah itu seperti itu. Jadi mereka murni bermain hanya karena untuk jaga Bakanua tadi. Bahkan jadi, untuk dibayar pun mereka belum sempat mikir situ ya. Kita mau kalau dibayar, apakah kita bisa? Iya benar. Kita tidak bisa membayar mereka. Jadi sekarang kita bagaimana kita cuman mengharapkan uluran tangan dari para donatur. Para donatur. Sebelum nanti Pemda yang sedang proses ini. Jadi itu. Iya, siap.
Jadi itu. Jadi Pak PJ, Bapak Dokter Kakak Gusti, mohon ya kita sangat mengharapkan Jaga Wakanua ini bisa diupayakan lah, karena kami percaya Kakak PJ ini sedang dalam posisi yang sangat strategis hari ini bersama timnya, bisa segeralah buat adik-adik kita yang sedang menjaga wakanya orang Ende nih. Wakanya Ende Leo ini salah satu penentunya adalah dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi tanggal 7 mereka akan bermain. Ya kami tentu saja berharap ya sebagai orang Ende yang ada di Jakarta, kami sangat memohon. Tadi saya sudah kirim WA juga ke Kakak PJ ya. Semoga dapat kabar baik nih. Haji Carlos, prospek ini menarik ya. Artinya kita bisa mengawinkan, tadi benar saya senang jawaban Carlos tadi soal sepak bola ini bukan politik, bukan ekonomi, ini benar-benar kebersamaan sebagai orang Ende Leo yang merasa memiliki Perse Ende. Sehingga kemudian dukungan itu dari mana saja. Kalian para politisi, kami sebagai orang biasa, dan nanti misalnya kalau kalian punya cara kayak model kayak bentuk open donation atau open donasi juga bisa dilakukan. Meskipun 1-2 rupiah, tapi bayangkan hampir 300.000 orang Ende atau 500.000 orang Ende atau bahkan 1 juta orang Ende di seluruh dunia. Kenapa tidak kalau 1 rupiah dimainkan? Contoh-contoh kayak gitu gimana, Carlos? Ya. Mungkin kita selalu sampai hari ini ya memang kita lagi mengupayakan untuk apapun itu, seberapa besar pun itu, kami dari manajemen terus mengupayakan supaya bisa ada uluran tangan ataupun donasi. Sudah beberapa cara seperti kita menjual baju supporter kita jual, dananya akan masuk ke manajemen untuk kita kelola kembali untuk ke pemain. Ya, semua cara itu memang kita prioritaskan untuk anak-anak para pemain. Betul. Itu yang kita ingin supaya mereka bermain enjoy, bahagia, ya tanpa tekanan. Ya itulah kita memperjuangkan, kita dari manajemen akan selalu memprioritaskan itu. Siap. Closing statement, Eja, apa yang semangat adik-adik kita nih, anak-anak kita ini biar tetap berjuang sampai akhir, membawa kemenangan di tanggal 7 Mei nanti sehingga lolos ke 32 besar. Jadi kita dari manajemen punya harapan yang sama, supaya Perse ini bisa lolos ke babak berikutnya. Itu pun kami juga harus memberikan dukungan terhadap para pemain. Karena kalau kita tidak pernah memotivasi mereka, saya rasa pemain ini mereka seperti kita juga. Jadi mereka punya semangat yang besar, kita juga dari manajemen juga memberikan motivasi yang kuat supaya mereka semangat di pertandingan ke depan ini supaya bisa menang. Dengan berbagai macam cara kami dari manajemen memberikan segala macam kekuatan semangat motivasi mereka itu supaya mereka bisa semangat di berlapangan di main-main berikutnya nanti. Siap. Carlos, closing statement? Kalau dari saya untuk closing statement, saya juga mau mengajak kepada semua orang Ende. Memberikan dukungan itu bukan cuma berupa materi, tetapi doa, tetapi dengan datang menonton untuk memberi, walaupun kita di Siliwangi masih terbatas, tetapi semangat itulah yang harus ditransfer. Aura-aura positif, aura-aura kemenangan yang dulu Ende sudah ulang-ulang kali rasakan, kita transfer untuk kami yang ada di Liga 3 hari ini, supaya spirit Jaga Wakanua terus terjadi, terus berjalan. Sampai di titik manapun akan menjadi suatu kebanggaan untuk kita orang Ende. Itu. Thank you Haji Carlos, thank you Eja Yanus. Demikian percakapan kami podcast orang kita dengan tim manajemen, manajer Perse Ende Eja Yanus Waro, anggota DPRD terpilih dari Partai Nasdem, kemudian asisten manajer
Aji Carlos, juga anggota DPRD terpilih dari Partai Golkar, dan di belakang layar ada Aji Nandowatu, anggota DPRD terpilih juga asisten manajer. Mereka sedang sedikit meluangkan waktu datang ke Jakarta, bukan untuk berjalan-jalan cari angin semata, tapi kemudian mencarilah semangat atau mendekati para senior-senior kita di Jakarta, di Jabodetabek, untuk mengetuk hatinya, untuk ambil bagian dalam semangat menjaga Wakanua orang Endelio untuk kemenangan Perse Ende dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Demikian, semoga Perse Ende makin sukses, makin jaya. Kami orang Ende yang ada di Jabodetabek hanya bisa berdoa, mendukung dengan konten ini. Berharap makin banyak yang mendukung, menyaksikan langsung nanti di Stadion Siliwangi. Dan pada waktunya, jika masuk 32 besar, kita lihat apa yang akan terjadi dengan Laskar Kelimutu ini. Demikian, terima kasih. Jaga Wakanua. Rore. Rore.